Dalam nasta'in ketika kita berdoa kepada Allah minta pertolongan supaya mudah terkabul, ya kita niat gabungkan doa kita dengan doanya guru-guru kita. Karena kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi kita ini alhamdulillah punya cantolan, punya koneks dengan guru-guru kita. Jadi masih ada harapan untuk diterima oleh Allah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membaca ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ketika baca ayat ini rasanya kita ini kecil hati, rasanya pesimis. Ternyata surga itu disediakan oleh Allah untuk muttaqin ternyata. Ketika kita belajar bahasa dulu, muttaqin kalimah isim. Isim itu kadangnya berfaedah as-subut wat dawam. Ternyata surga itu hanya untuk orang-orang yang secara istiqomah takwa kepada Allah, secara istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, secara istiqomah serius menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca ayat ini rasanya kita ini ciut nyalinya. Tetapi untungnya ada ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Yang ittaqo itu kalau kita belajar shorof nek mboten kelentun niku saygot fi'il madhi, yang itu tidak ada faedah subut wa dawam, tidak faedah tajaddud wal istimrar. Nah, ini untuk membuka celah bagi kita yang memang mohon maaf, kita yang santri ini takwanya masih kumat-kumatan, takwanya itu masih jarang-jarang. Kita masih ada harapan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita punya alaqah yang kuat, punya cantolan yang kuat, kita punya konek kepada guru-guru kita yang insya Allah takwanya betul-betul bisa diandalkan, istiqomah dalam ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mondok ya. Mondok itu setidaknya kalau dalam hadis Rasulullah ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di sana ada wasyabun nasya'a fi ibadatillahi, seorang pemuda yang rajin tumbuh remaja, tumbuh dewasa, senantiasa beribadah kepada Allah. Dibayangake mondok niku mulai sakderenge subuh pun diobrai. Obrai dijak tahajud, dijak witir, nanti jamaah subuh, nanti habis subuh masih ngaji sampai siang, istirahat sebentar, nanti sore ngaji lagi, badal maghrib ngaji, badal isya ngaji lagi. Kita gunakan waktu-waktu remaja kita di saat-saat kita ini tumbuh remaja, kita manfaatkan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya, ini adalah nikmat yang luar biasa. Ini bukan berarti menghakimi kalau orang di luar pondok itu buruk, enggak, tapi secara umum ya, secara umum kita ini insya Allah ibadahnya dalam segi entah dalam kualitasnya, insya Allah kita ini ya rata-rata lebih banyak dibanding dengan yang di luar sana. Sehingga ada ba'dul ulama mengatakan, ba'dul masyayikh mengatakan thalabatul ma'had hum awliya'u zamanihim. Jadi santri-santri pondok itu adalah para wali-wali yang hidup di zamannya. Cuma kelasnya gitu-gitu Kang. Wali-wali ini di ini bahasanya apa? Insya Allah dalam bab ibadahnya, dalam bab ilmunya kita ini terbimbing terus. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Mulai kelas 1 aliyah, kula mulai zaman itu nggih mulai khidmah datang panjenenganipun Romo Kiai. Mulai dikenal oleh beliau ya karena ada, ini berawal dari saya itu punya masalah pribadi yang kiranya itu begitu ribet, kula sampai kudu rakrasan sampean mondok niku. Ternyata matur kepada beliau, alhamdulillah dapat tanggapan dan dapat perhatian dari beliau, hingga saat itu hampir tiap hari itu disuruh ke dalam. Sampai mohon maaf waktu itu keamanan yang sezaman itu ada yang bilang gini, mbok kira iki yai kesenengan to piye mbok sawani bentino. Ya sepura nek iki masalah ditimbali oleh beliau. Dari situlah mulai banyak ya agak banyak tentang maziah beliau.
yang sampai terkenang mungkin belum seberapa terekspos di secara umum itu, saya pernah didhawuhi oleh beliau waktu itu ketika di dalem lamanya ditutup, gak nek tamu. Nah waktu itu didhawuhi ya banyak hal, kemudian beliau cerita, aku iku Cung mau bengi iku mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nah waktu itu, dan kebetulan aku bongkar makomnya beliau. Ketika tak bongkar, kalau kabar tak bongkar, tak buka wajah beliau sampai ketinggal jelas. Lah kula nggih matur, lah ngoten niku pripun ya? Yo ngipingin iki dek biyen ana sing tau ngalami Imam Abu Hanifah. Ternyata dalam kitab Manaqibul A'immatil Arba'ah memang ada kisah itu. Dan itu dimaknai oleh para ulama, itu berarti pertanda orang itu akan membawa panji-panji syariatnya Rasulullah, dapat amanah dari Allah untuk menjadi orang yang kuat gandolan kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya guru kita, dan kita yakin masyayikh yang masih sugeng secara ikhlas, secara amanah, secara istiqomah bimbing kita dan kita semua ini tetap dalam nadhurnya para pendahulu, dalam nadhurnya para beliau. Makanya ada ulama mengatakan bahwa orang-orang soleh dan para aulia, para ulama itu ketika telah wafat, maka perhatiannya kepada keluarga, perhatiannya kepada santri-santrinya insya Allah lebih besar daripada para beliau ketika masih hidup. Apa alasannya kata ulama? Karena kalau masih hidup, para beliau masih berada di darut taklif, masih terikat dengan banyak beban-beban kewajiban. Kadang-kadang badhe sowan kiai ngoten niku nggih mboten gampil. Karena beliau sedang wiritan, beliau masih punya tanggungan ibadah, beliau masih punya tanggungan ngajar. Tapi ketika beliau sudah wafat, maka perhatiannya jauh lebih besar, dan itu kita yakini. Makanya kita harus benar-benar bersyukur, benar-benar mantap. Sampai dalam perjalanan berikutnya, sampai mau nikah itu ya seperti itu. Mau nikah itu, kula niku kentekan sangu. Niki cerita mawon niki mboten kata-kata, soalnya mungkin ekatan mungkin salah paham sampean niki. Dikirane kula sing hebat, niki mboten kula, niki guru kula niki sing hebat. Petelasan sangu niku badhe matur, kula ngantosi teng mriki tasik kemutan niku. Ya, waktu itu pas kebetulan selesai ngaji kitab Al-Hikam yang di situ diceritakan golongan aulia itu ada yang murid, ada yang murad. Nah, dalam masa menanti beliau saya itu berpikir, saya itu dalam urusan apapun insya Allah tidak akan sekecil apapun mukhalafah kepada beliau. Tetapi dalam bab menikah ini kira-kira saya mampu tidak ngikuti beliau? Nggih ngapunten, kula waktu niku nggih di pikiran, ya kok pikiran elek jan waktu niku ngene kira-kira iso manut ora ya. Di pikiran ya kok anteng oleh santri putri sing kira-kira ya wis nyuwun sewu sing wis sepuh-sepuh lah. Cara rupa bareng ya ora patek cocok. Lho kula mikir zaman niku. Lah kok niku panjenengane buka cendela niku, Cung Sofi lek tak kandhani. Saya masuk ke dalam rumah itu, ke dalam beliau, ngene lho ya. Nikahe santri iki ana sing murid, ana sing murad. Nek murid ku wabot sanggane tak kandhani. Nek murad iki penak tapi sedih lothok. Terusane padha wae. Paling penak ditata kiai. Nek kiai sing jodohno tanggung jawab. Saya ingat betul itu sampai sekarang itu ya alhamdulillah sering kali kalau bahasanya kalau ada kesulitan, pokoknya kalau beliau bisa menghadirkan beliau, bisa ingat beliau banyak, bisa doakan beliau, maka insya Allah masalah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ndadani kita, betul-betul ndadani santri, betul-betul murabbi. Kita dikawal terus oleh para beliau. Ini harus diyakini, harus dimantepi. Soalnya dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, yaitu Sayyidul Habib Abdullah bin Al-Haddad itu, kalau tidak salah kitab Wasaya An-Nafi'ah itu, karena sudah lama tidak dibuka lagi, itu ada keterangan bahwa umat di akhir zaman
itu akan semakin sedikit mendapatkan barokahnya orang-orang soleh. Kenapa? Karena lemahnya husnudzon mereka kepada orang-orang soleh. Lemahnya husnudzon. Kalau dalam Amriti dinyatakan idzil fataha sab'ati qadirufi wa kullu ma lam yatlaqit lam tafi. Besar kecilnya keberkahan kita itu ya tergantung besar kecilnya husnudzon. Bahkan kita mestinya harus punya itikad yang mantap kepada guru-guru kita. Nyuwun sewu mondok mboten usah tolah-toleh sok ben piye, sok ben yo ora piye-piye nggih. Jadi kita mantap punya guru-guru yang luar biasa. Insya Allah kita yang mungkin mentok sampai pada derajat alladzina taqwa yang mungkin takwanya umat-umatan masih bisa wasiko, masih bisa digabungkan oleh Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Karena kita punya mahabbah yang kuat, karena kita punya alaqah yang kuat, kita punya silah yang kuat kepada para beliau, apalagi ada kesempatan menimba ilmu langsung dari para beliau. Konco-konco santri ingkang kula mulyakaken yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang dulu itu kadang-kadang kalau menerima murid itu diuji dulu, sampai ada yang kadang-kadang dulu itu mau berguru itu tidak langsung diterima. Kalau zaman dulu itu banyak hikayah cerita orang-orang soleh zaman dulu sebelum jadi santri harus diuji dulu, ada yang mau ngaji. Nah, punten kiai kula niki pengen derek ngaos teng mriki. Tidak diajari langsung ngaji ndak, tapi disuruh untuk apa? Untuk nguji keyakinannya, untuk nguji ketaatannya, karena itu sangat penting masalahnya. Nyuwun sewu lha wong mondok kok sampai ra mantep karo guru kan yo sedikit nanti manfaatnya, sedikit nanti berkahnya. Awakmu nek pengen ngaji nanggonku iki nyaponi pondok sik selama setahun. Setahun niku mondok niki nek mboten kuat etik-etik keplayu, Pak. Oh, pondok kene pengen ngaji kok kurkon nyapu. Begitu 1 tahun berlalu sowan kepada kiai, sampun ya saged derek ngaos jenengan usali. Lurung sik ngisi jeding sik selama setahun. Baru setahun sudah lulus. Sowan lagi kiai kula pun saged jenengan dados akon dados santri jenengan ngaos jenengan. Urung sik ngekakno lampu sik setahun. Oke, aku tangi lampu kudu mekan kabeh nang pondok. Di hari terakhir sudah ngeloloni ini pun ngeloloni tileme tengene pinggir undakan mikirin niku nek teng undakan gampang tangine mergo kesenggol lari-lari sing lewat. Ternyata kiai sampai bangun, ternyata santri ini belum bangun langsung Masya Allah. Hanya dengan kata Masya Allah, karena ketundukannya, karena ta'zimnya, karena etikotnya kepada guru, basa kasarane kedisian dadi wali sadurunge langsung satu pondok semuanya lampunya sudah nyala. Ini sebelum ngaji. Jadi Masya Allah luar biasa kalau santri dulu, kalau orang-orang dulu ketika sudah niat mencari ilmu kepada guru. Seperti itu, iktikotnya seperti itu, ketaatannya. Ini sangat penting. Dan kita di pondok itu diajari untuk salat rusak. Mulane pondok ini wonten sing istilahnya ribat ngoten nggih. Ribat itu ya secara umum kalau zaman Nabi itu kalau memang pada zaman perang kan ya ribat itu kan mulazamatus thugur, yaitu netepi benteng-benteng pertahanan dari serangan musuh. Tetapi dalam makna yang lebih luas ternyata Rasulullah menyampaikan bahwa ribat itu ya segala bentuk amal taat yang selalu diteruskan, dilanjutkan, diistiqomahkan sampai pada batas waktu yang tidak ada batasnya. Nah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu dalam kitabnya Futuhatul Madaniyah yang ini diambil materinya itu dari, kalau kita belajar dulu ngaji tentang Syu'abul Imaniyah dan Qomi Utughyan, ternyata ada juga kitab tentang Asy-Syu'ab Al-Imaniyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi, itu Al-Futuhat